Peta ketahanan dan kerentanan pangan yang biasa disebut Food Security and Vulnerability Atlas atau FSPA. Apa itu peta ketahanan dan kerentanan pangan atau FSPA? FSPA merupakan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan, kerawanan pangan, dan gizi yang berisi pertama, di mana daerah yang rentan terhadap rawan pangan. Kedua, mengapa daerah tersebut rentan terhadap rawan pangan. FSPA menyediakan informasi bagi pengambil keputusan dalam perencanaan program, penentuan sasaran, serta intervensi kerawanan pangan dan gizi, sehingga permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang bawah. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perorangan yang cukup, bermutu, aman, beragam, merata, serta terjangkau. Ada 3 pilar ketahanan pangan, yaitu yang pertama ketersediaan, yang kedua keterjangkauan, yang ketiga pemanfaatan. Memadainya sumber daya dan lingkungan strategis akan meningkatkan status pangan dan gizi rumah tangga dan nasional yang tercermin dari sumber daya manusianya yang dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ada 6 indikator FSPA kota atau kabupaten. Pertama, luas lahan pertanian. Kedua, jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan. Ketiga, jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Keempat, akses penghubung yang memadai. Kelima, jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih. Keenam, jumlah penduduk bertenaga kesehatan. 1. Lahan pertanian. Rasio lahan sawah memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat kesediaan pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi pangan. Semakin tinggi rasio luas lahan sawah terhadap luas wilayah desa, maka diasumsikan kesediaan pangan juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya. Baran rasio luas lahan sawah. Desa Prioritas 1 yaitu Desa Sebirang, Tebedak, Hilir Tengah, Hilir Kantor, Amboyo Inti, Raja, Mungguk, Engkadu, Penyangu Dangku, Tahu, Darit, Simpang Kasturi, Mandor, Kuala Behe, Permit, Parek, Tengue, Semuntik, Dangiaji, Bentiang Madomang, Tengon, Merayu, dan Temoyok. 2. Sarana dan prasarana penyedia pangan. Sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar, minimarket, toko, warung, dan restoran merupakan tempat penyimpanan pangan atau stok pangan yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di desa, maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di desa tersebut. Sebaran sarana dan prasarana penyedia pangan. Desa Prioritas 1 yaitu Desa Mungguk, Jelimpo, Temahar, Andeng, Pauman, Sidas, Kranji Mancal, Banying, Rabak, Sebati, Saham, Aur Sampuk, Kranji Paidang, Sungai Laki, Babat, Entonyek, Sabaka, Sidan, Ringolojok, Selusur, Kuala Behe, Permit, dan Parek. 3. Penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Landak terus mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai sekarang. Tahun 2021 turun menjadi 10,99% dan tahun 2022 turun menjadi 10,01% atau 40.580 jiwa. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Landak terus mengalami penurunan dari beberapa tahun terakhir ini. Sebaran penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desa Prioritas 1 yaitu Desa Sebirang, Timiang Sawi, Kranji Mancal, Banying, Rabak, Pongok, Manggang, Mengkunyit, Rees, Caong, Parigi, Salumang, Tapang, Amawang, Ongkol Padang, Sungai Lubang, Sidan, Morobetung, Kedama, Permit, Jambu Pembawang, Dangiaji, dan Temoyok. 4. Desa tanpa akses penghubung memadai. Kurangnya akses terhadap infrastruktur menyebabkan kemiskinan, di mana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan keadaan geografis yang sulit dan kesan pasar yang buruk, kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi penghidupan yang berkelanjutan. Sebaran desa tanpa akses memadai. Desa Prioritas 1 yaitu Desa Rantau Panjang, Sungai Segak, dan Dangiaji. Desa Prioritas 2 yaitu Desa Sabaka, Ongkol Padang, Gamang, Morobetung, dan Tahu. 5. Akses terhadap air bersih. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu. Sebaran akses terhadap air bersih. Desa Prioritas 1 yaitu Desa Rantau Panjang, Sungai Segak, Kupang Tengah, Amboyo Selatan, Penyahu Dangku, Manggang, Sampuro, Karangan, Sabaka, Parigi, Salumang, Ongkol Padang, Taas, Bagak, Angkaras, Gamang, Ringolojok,
Padang Pio, Kampet, Parek, Semuntik, Tengon, Sempatung Lawe, dan Temoyok. 6. Jumlah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan terdiri dari dokter umum maupun spesialis, dokter gigi, bidan, perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker, ataupun asisten apoteker. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Sebaran jumlah tenaga kesehatan di desa. Desa prioritas 1 yaitu Desa Kumpang Tengah, Engkadu, Ambang, Munyu, Mandor Kiru, Nyiin, Temahar, Andeng, Keranji Mancal, Banying, Rabang, Lamu Anang, Berinang Manyun, Selange, Tahu, Seher Lusur, Kedama, Nyanyum, Angkanyar, Kejowet, Angkadipade, Skandal, Dange Aji, dan Tengon. Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah atau kecamatan yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, desa-desa dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Berdasarkan hasil analisis peta komposit, dari 156 desa yang ada di Kabupaten Landak, maka didapatkan hasil yaitu ada 1 desa yang menjadi prioritas untuk diintervensi dengan program atau kegiatan, yaitu Desa Tengon di Kecamatan Air Besar. Ada beberapa upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Pertama, pembangunan pertanian dan pedesaan seperti membuka lahan pertanian baru, meningkatkan kapasitas produksi, mengembangkan potensi non-sawah, penyediaan sarana dan prasarana. Kedua, peningkatan akses pangan seperti penyediaan lapangan kerja, mempermudah akses pangan, dan jaring pengaman sosial rumah tangga miskin. Ketiga, perbaikan infrastruktur seperti pembangunan infrastruktur dasar air bersih. Keempat, peningkatan fasilitas dan tenaga kesehatan seperti penyediaan tenaga kesehatan. Yuk berbenah tempat tinggal kita. Desa Mandiri Pangan, masyarakat aman sejahtera.